sudah identifikasi, ada lagu, ada tarian, ada cerita rakyat, ada keunikan lain juga kami sudah daftarkan. Iya. Nah, kami targetkan mungkin lebih dari 20 kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Jepang. Judul kekayaan intelektual menjawab daya saing dan investasi daerah itu judul yang sudah terbukti dan itu diperintahkan oleh kementerian untuk sampaikan di semua pemerintah daerah sehingga kita harus bekerja bersinergi bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Jayapura pertama mendapat sosialisasi HKI. Kakanwil Papua siap dukung daya saing peningkatan investasi daerah. Paparan Kakanwil Kemenkumham Papua jadi timbul inspirasi banyak beri tepuk tangan untuk Kakanwil. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Giri Wijayantoro usai paparan yang disampaikan Kakanwil Antonius Matius Ayurbaba menjawab hak kekayaan intelektual dalam mendukung daya saing peningkatan investasi daerah. Ini jadi timbul inspirasi banyak dan luar biasa kita untuk Pak Kakanwil pada saya ingin katakan bahwa sebenarnya potensi alam yang ada, menjaga alam yang ada itu sudah kita kaya raya, tapi butuh kita mengerti ya. Jadi banyak keunikan, banyak kekayaan yang kita sendiri tidak sadar bahwa kita kaya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Antonius M. Ayurbaba, hari ini mensosialisasikan hak kekayaan intelektual yang dihadiri langsung Wakil Bupati Giri Wijayantoro, Sekretaris Daerah Sekda Hana Hikoyabi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Sosialisasi hak kekayaan intelektual tersebut digelar di ruang rapat Kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Giri Wijayantoro membuka secara resmi kegiatan tersebut dengan berterima kasih dan memberi apresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham Papua atas kegiatan sosialisasi hak kekayaan intelektual yang dilakukan perdana di Kabupaten Jayapura. Kami semua akan mendengarkan pemaparan dari Pak Kakanwil. Kita semua semoga apa yang disampaikan diperhatikan dengan baik, dengan cermat, supaya tidak sia-sia yang disampaikan pada hari ini, untuk kita bisa menjalankan good government, pemerintahan yang baik ya, Pak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Antonius Matius Ayurbaba, di awal materinya sangat berharap dalam sosialisasi ini tumbuh motivasi dan minat untuk membuat karya-karya intelektual, khususnya dalam bentuk hak cipta, paten, desain, dan industri, ataupun yang lainnya, ujar Kakanwil. Dalam materi yang dibawakan, Kakanwil menjelaskan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengemban tugas dan fungsi di 11 unit eselon 1 di wilayah. Salah satunya tentang hak kekayaan intelektual di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJKI, ucap Antonius Matius Ayurbaba. Jadi tugas pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM ini dari hulu sampai hilir di negara ini diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan salah satu tugas yang dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hingga di dalamnya memiliki satu direktorat khusus yang disebut dengan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, tentu Direktorat Hak Kekayaan Intelektual ini berkaitan langsung dengan pemerintah daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Terkait apa itu hak kekayaan intelektual, Kakanwil mengatakan hak kekayaan intelektual, hak yang timbul hasil olah pikir, karsa,
rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk, barang dan atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Lanjut Kakanwil dalam materinya, ruang lingkup HKI hingga aspek pengenalan HKI, jenis-jenis HKI, proses pendaftaran paten dan paten sederhana, serta arti pentingnya paten dalam mendukung kemandirian dan daya saing bangsa. Hari ini mendorong pemerintah daerah untuk juga melakukan identifikasi kekayaan intelektual komunal masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Jayapura. Mengidentifikasi produk beberapa potensi kekayaan intelektual personal, baik paten, merek, desain industri, membantu komersialisasi produk kekayaan intelektual, sosialisasi pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku industri, kerajinan UMKM maupun masyarakat. Usai menyampaikan materi, acara pun dilanjutkan dengan diskusi bersama pimpinan OPD di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Jayapura mengenai hasil karya dan budaya serta hasil kekayaan alam di Kabupaten Jayapura. Tradisi lisan ada tempat pokok kebudayaan. Adat istiadat ada 31 yang perlu kami ajukan. Terus 3 ada ritual, ritus, itu upacara-upacara itu ada 8. 4 ada pengetahuan tradisional itu ada 21. 5 teknologi tradisional itu ada 19. 6 seni atau kesenian itu ada 3 yang secara rutin biasa dilakukan itu lukisan itu, ukiran itu, rakahmo dalam bahasa Sunda rakahmo itu. Terus yang kedua itu kompok, lukisan di atas kulit kayu itu. Itu ada 2. Terus sastra, bahasa dan sastra ada 3. Itu penulisan bahasa lokal, cerita lelucon atau folklor, cerita rakyat, wilayah budaya Tabi. Itu ada 3 pokok kebudayaan. Permainan rakyat ada 4 pokok kebudayaan. Terus 9 olahraga tradisional, ada olahraga tradisional 1 pokok kebudayaan. Terus cagar budaya macam MacArthur dan yang di Doyo Lama itu Sutarik itu ada 11. Itu yang mungkin nanti kami akan jika dapat itu secara umum kami langsung saja ke sana nanti coba lihat. Tapi persyaratan tadi saya minta sebentar fotokopi materi untuk kita bisa penuhi untuk ajukan ke Kakanwil Antonius Matius Ayurbaba berharap dengan sosialisasi ini, Dinas Pariwisata dapat mendorong investasi hak intelektual kekayaan masyarakat adat di Sentani. Sementara itu, Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menargetkan tahun 2021 Pemkab Jayapura akan mendaftarkan sebanyak 20 hak kekayaan intelektual. Hana pun meminta Kakanwil dan jajaran Kemenkumham Papua terus bersinergi dengan Pemkab Jayapura dalam upaya pendampingan dan petunjuk syarat-syarat pendaftaran HKI, apalagi dalam waktu dekat Pemkab Sentani akan menggelar beberapa festival termasuk Festival Danau Sentani. Bagus sekali, dan apa yang tadi disampaikan, diterangkan oleh Pak Kanwil, kami pemerintah daerah sangat memberikan respon positif dan sangat terima kasih karena Pak Kanwil membuka hal-hal yang kami sebelumnya tidak tahu. Terus dengan penjelasan itu akhirnya kami tahu dan bisa mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, baik itu dari segi budaya, hak cipta mereka, dan juga ada indikasi geografis yang tadi dijelaskan. Sudah identifikasi, ada lagu, ada tarian, ada cerita rakyat, ada keunikan lain juga kami sudah daftarkan. Iya. Nah, kami targetkan mungkin lebih dari 20 kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Jayapura. Saya pikir tadi kita sudah dengar penjelasan dari Ibu Sekda, dan tentu sebagian berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal. Itu Kabupaten Jayapura ini punya data yang cukup lengkap yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata, sehingga kita akan mendorong
untuk Dinas Pariwisata bersinergi, berkolaborasi dengan Kanwil Hukum dan HAM. Dan sesuai target Ibu Sekda, lebih dari 20 sertifikat ini akan kita dorong dengan inventarisir dan identifikasi, dan tentu kita akan melakukan proses pengusulan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Program dan Humas Hendrik Pagiling beserta pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura. Dari Sentani, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Humas Kemenkumham Provinsi Papua. Pasti Tifwa.